Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 34. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini, sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu, yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepala suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat Sungai Yordan. Lagipun, ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, "Pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu." Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, "Telah didirikan mezbah oleh orang Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel." Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian, "Beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan?
Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok Ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi, jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami, dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, Dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini menjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Di kemudian hari, anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan. Tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu, yang telah dibuat oleh nenek moyang kami. Bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan. Tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan, dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan, Allah kita, yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian, kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu, Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel. Lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan
negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 23. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali-kali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah miliknya. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikian. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan konsisten. Jangan putus asa ketika berharap sama Tuhan, saudara ya. Karena kalau kamu putus asa ya sia-sia semua pengharapanmu. Ada Pak Bima. Nah, jadi kalau kita sudah niat mau nunggu Tuhan, mau pakai cara Tuhan, saudara ya. Sekali kamu memutuskan, aku mau pakai cara Tuhan, kamu harus jalan, saudara ya. Sebab kalau kamu memutuskan pakai cara Tuhan, lalu kamu urung, wah ya sial itu, saudara. Ya, sekali mau pakai cara Tuhan,
pakai cara Tuhan dan jangan pernah mundur. Saudara. Jangan pernah mundur. Ya, saudara ya. Oke, sekarang apa sini? Mana aja ya. Oke, sedikit lagi sebentar ya. Oh iya tuh. Iya, Oke. Ya. Oke, terang benderang sekarang. Saudara, judulnya tadi suku seberang Sungai Yordan, wilayah Israel di seberang Sungai Yordan. Saudara, kalau hari ini Anda lihat wilayah Israel itu di seberang Sungai Yordan itu udah nggak ada, saudara ya. Itu menjadi wilayah Yordania, yang sebenarnya itu adalah wilayah Israel. Ya, tapi nanti di akhir zaman wilayah Israel itu akan kembali semua persis, ya saudara ya. Sampai nanti gara-gara itu kemudian perang lagi, perang dunia ketiga, ya saudara ya. Itu yang di Harmagedon itu karena Israel dianggap serakah, ya. Padahal Israel hanya mengambil apa yang menjadi miliknya, saudara ya. Israel hanya mengambil apa yang menjadi haknya dia di masa lalu, ya saudara ya. Nah, sebetulnya yang dilakukan Israel sekarang ini ya adalah upaya-upaya untuk mengembalikan sesuai dengan nubuatan itu, dan mereka merasa itu adalah punya nenek moyangnya. Tetapi dunia nampaknya sudah di framing, ya. Sebetulnya ketidakadilan itu tidak pernah ada di dunia ini, saudara ya. Tidak pernah ada ketidakadilan. Siapa yang bisa menguasai, memanipulasi hati rakyat, itulah keadilan. Itulah keadilan, saudara ya. Siapa yang bisa memanipulasi, bisa memikat hati rakyat, ya. Saya dulu ya, saudara, ini contoh ya. Saya dulu ketua senat mahasiswa, saudara ya. Terus saya punya program-program yang sangat baik. Tentu saja kata saya baik. Kenapa? Bayangkan, saudara ya. Kita ada kelompok belajar, kita ada grup-grup beasiswa, kita ada grup-grup untuk membantu teman-teman kos, teman-teman kuliah yang tidak bisa bayar kos waktu itu ya. Sampai kita memperkenalkan program asrama, program segala macam, saudara. Tapi nampaknya program itu tidak, itu programnya baik ya. Tetapi mahasiswa nggak tertarik, saudara. Mahasiswa lebih tertarik dengan kita bikin acara, clubbing, dugem, dan segala macam itu ya. Bikin baju kaos angkatan yang harganya mahal dan segala macam acara-acara ya yang ya pokoknya menurut saya nggak berguna, saudara. Kan kalau kita bikin studi tour segala macam, kita perginya ke Bali, cuman main, padahal namanya studi tour, tapi perginya ke Bali, saudara. Nggak tahu belajar apa dari sana, pokoknya cuma mau main saja. Nah, program yang kita buat adalah program yang baik, tapi program itu tidak sukses. Dan di situ saya belajar, saudara ya. Di situ saya terbingung-bingung, saya tidak bisa menerima, tapi di situ saya belajar. Ternyata siapa yang bisa memanipulasi hati rakyat, itulah yang dianggap baik. Bukan karena kamu orang baik, bukan karena kamu programmu pekerjaan baik, tetapi karena kamu bisa memenangkan hati rakyat. Itulah sebabnya kalau Anda lihat di zaman para raja-raja Israel dan bahkan Herodes sendiri, dia berusaha menyenangkan hati rakyat. Bukan menyenangkan hati, dari Raja Saul sampai Herodes, mereka berusaha menyenangkan hati rakyat supaya rakyat senang sama dia, saudara. Karena siapa yang bisa memanipulasi hati rakyat, kebenaran itu tidak perlu lagi. Yang penting bisa memanipulasi. Sama seperti dengan perang Israel dengan Hamas ini, saudara ya. Anda lihat perang media di Indonesia itu, media itu gila semua ya. Sampai saya itu mau ngelihat gemeremet, tapi gila ya Indonesia ya. Dibohongi saking tololnya ya, saudara ya, orang-orang Indonesia ini ya. Mudah dibohongi oleh media, Tribun, TV One, Metro TV, dan sebagainya macam ya, saudara ya. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Itulah yang terjadi
bahwa pada kenyataannya orang itu suka ditipu, suka dikibulin. Coba kalau Anda beli suku cadang mobil atau ya Anda pasti cari yang kemasannya bagus, saudara. Tapi kalau Anda lihat sebenarnya barang-barang yang berkualitas itu kemasannya cuma plastik biasa saja. Kadang-kadang tidak menjadi pakai kertas coklat kalau zaman dulu ya. Tapi yang OEM itu ya, original equipment machine itu ya, OEM itu biasanya bungkusnya cuma kertas coklat. Tetapi kemudian produksinya masuk dengan kemasan yang sangat menarik, saudara ya. Kelihatannya mantap, meyakinkan kemasannya itu. Laku, saudara ya. Baru dipakai 1 bulan protol semua, saudara ya, zaman itu ya. Kalau sekarang produksinya bagus. Tetapi masyarakat itu beli kemasan. Banyak orang itu suka beli kemasan, saudara. Ya, sehingga apa, saudara, mudah dimanipulasi. Itu trik marketing yang paling gampang banget, saudara ya. Itu trik marketing yang paling rendah tapi paling efektif. Saya menjual kemasan dan propaganda, ya saudara ya. Dan itu selalu sukses. Bahkan diulang berkali-kali orang tetap aja ketipu, saudara. Diulang berkali-kali masih aja ketipu lagi. Ya trik propaganda dengan itu tadi ya, kemasan yang bagus ya, saudara ya. Aneh ya, saudara ya. Ya memang begitu. Orang itu suka dengan kemasan. Mereka tidak berpikir dalamnya kualitasnya itu seperti apa. Saudara, ketika orang-orang punya iman dengan kemasan yang baik, baju parlente, mobil mewah, parfum yang wangi, baru jarak masuk dari gerbang gereja saja ya, parfumnya udah kecium, itu kemasan. Dan orang suka dengan itu, saudara. Itulah sebabnya saya selalu tampil dengan kaos hitam kalau siang, saudara ya. Dan saya selalu memamerkan ini bajunya bekas loh ya, saya beli baju bekas, ini ya. Saudara, saya sedang meruntuhkan image bahwa kemasan itu nomor 1, saudara. Dan saya tidak ingin dicap dengan kemasan. Banyak orang, ya, karena parfum atau baju yang parlente, klimis segala macam, lalu orang itu berasa hadiratnya sampai kejang-kejang. Bukan hadirat Tuhan, tapi hadiratnya dia, saudara. Hadiratnya dia. Dan banyak orang tertipu dengan propaganda dari hamba-hamba Tuhan ini. Ingat, kemasan itu mengerikan, saudara. Makanya Tuhan Yesus bolak-balik mengajarkan dari buahnya lah kita tahu pengajaran. Lalu ada orang-orang yang punya pengajaran yang berbeda-beda, satu sama lain merasa paling benar, satu sama lain merasa paling hebat, paling menguasai. Ya, Tritunggal, Oneness, apalagi itu Unitarian, nanti ada lagi Marcionism, ya. Wah, pengajaran yang aneh-aneh yang Anda aja nggak pernah dengar itu, saudara. Tetapi itu ada semua. Dan pengajaran-pengajaran itu benarkah, salahkah, sesatkah? Ya, dan saya kasih tahu, bukan masalah benar salah. Tetapi dari buahnya kamu akan tahu itu orang benar apa enggak pengajarannya, saudara. Dari buahnya. Tetapi masalahnya orang tidak sabar nunggu buah. Orang suka dengan daunnya yang berwarna-warni. Ya, orang suka dengan yang tampak-tampak yang paling cepat. Padahal dari buahnya kita tahu itu tanaman baik apa enggak. Mau pohon itu indah, rimbun, berbunga, lebat. Tapi dari buahnya lah kita tahu itu pohon itu baik apa enggak baik. Ya, saudara ya. Pengajaran-pengajaran itu masing-masing merasa dirinya paling hebat. Masing-masing merasa dirinya paling benar. Beberapa orang yang ngaku pengajarannya merasa dirinya paling benar, pernah saya tes, saudara ya. Yang duprak juga, gabruk juga, saudara ya. Yang merasa paling hebat. Sering saya bilang ya, aduh kalian ini ya ribut dogma, buahmu hanya buah dada dan buah sakar. Beneran, saudara ya. Banyak orang tidak peduli dengan buahnya, tapi dia pamer pengajaran dia paling baik. Dan itu adalah bahaya bagi tubuh Kristus. Makanya Anda lihat ya, YouTuber Indonesia yang Kristen itu nggak bisa bersatu. Masing-masing merasa ajarannya paling baik. Masing-masing menganggap yang lain itu sesat. Itulah sebabnya sulit sekali menuai Indonesia. Dari mulai pendetanya, dan sampai kerocok-kerocok jemaatnya, saudara. Serius, saudara ya. Serius. Setiap orang merasa pengajarannya paling benar dan menganggap orang lain itu sesat.
Ya itu tadi ya, kalau suku Israel kan suku yang di seberang sungai Yordan itu tuh sesat tuh, lagi bikin mezbah sendiri itu. Nah itu tuh sama tuh ya. Artinya menghakimi tanpa mereka mengerti kenapa dia bikin mezbah itu. Oh ini berhala ini. Oh ini bisa memberontak dari 12 suku Israel nih. Ya si Ruben, Gad sama Manasye itu ya. Dan itu yang terjadi di gereja, saudara ya. Asal kamu beda dikit kan kamu dianggap sesat. Asal kamu beda dikit kamu langsung diskors. Asal beda dikit, wah, saudara ya. Saudara kalau Pak Toping mengajar ya, hal yang Pancasila lalu singgung-singgung Alkitab, saya sebenarnya tidak setuju. Banyak sekali Pak Toping menafsirkan dengan salah. Bukan bagiannya dia. Saya pernah waktu itu ngomong, Pak Toping bicara Pancasila aja. Kalau Alkitab itu Pak Toping tidak menguasai. Saya yang dokter teologi. Kalau Pak Toping dokter Pancasila. Saya bilang begitu ya. Jadi jangan mengajarkan tentang teologi, Pak. Nanti orang mengira saya setuju dengan Pak Toping, padahal saya nggak mau banyak debat. Dan untuk menjelaskan hal itu tuh butuh beberapa pertemuan, ya. Nah, itu pernah saya bilang itu, saya kalau Pak Toping mah terus terang ya, karena Pak Toping mengerti. Udah mulai jarang ya, walaupun kadang-kadang ya namanya orang Kristen, dia merasa punya kitab, ya dia tafsir-tafsirkan. Tapi memang jangan Pak Toping, fokus dengan Pancasilanya. Saya bilang begitu sama Pak Toping, tapi itu kenyataan saudara ya. Tiap orang punya penafsiran sendiri, punya pendapat sendiri, lalu yang satu sama lain menganggap yang lain sesat. Lalu habis itu saudara yang terjadi, mereka nggak bisa bersatu. Akibatnya mereka nggak menuai. Tidak menuai saudara ya. Tadi sore ya, kami makanya tadi kita baru kelar ya, kita menuai ya satu orang dari Rusia ya saudara ya, dekatnya Rusia, saya lupa namanya ya, Latvia dari Latvia, dekatnya Rusia, dekatnya Ukraina saudara. Kita nuai ya, tapi kita lagi kita capek sekali tadi ya penginjilan, dan saya bangun dari jam 5 pagi mengajar di HBC sampai ini baru selesai nih ya, kita baru pulang. Baru kita baptis langsung hari ini ya. Karena buat saya harus kita menangkan, harus kita baptis malam ini, saudara ya. Wah, jackpot bener ya, saya bilang, waduh ini saya bener hari ini bener-bener kita berapa kali ya, langsung kita baptis ya. Bule-bule ini ya, saudara ya. Emang saatnya menuai, saudara. Ini saatnya kita menuai. Tadi ada orang dari Curaçao lagi datang ya, suaranya keren banget, saudara ya. Dia gabung dengan kita. Ada orang lagi tadi ya, ada yang orang Belanda juga. Dia bilang, kami itu merasakan hadirat Tuhan ketika kamu memuji Tuhan di tengah jalan di Spoil Plan itu ya. Padahal tadi buat kita mah enggak karu-karuan ya. Tetapi dia bilang, aku merasakan hadirat Tuhan tuh. Terus dia datang jam 5 sore tadi ya di markas kita ya, di gereja kita tadi. Saudara, tadi itu luar biasa saudara ya. Walaupun kita capek, kita lelah semuanya ya, kita 2 kali kerja hari ini. Tetapi Tuhan kasih tuayan, saudara ya. Karena mereka itu dari berbagai gereja loh tadi yang sama saya, saudara ya. Dari berbagai gereja. Kita enggak mau ribut, saudara ya. Kita yang penting apa? Buah dari pelayanan kita. Buah dari pengajaran kita, saudara. Anda harus terbiasa, jangan ribut dengan yang diajarkan, tapi sibuklah dengan apa, saudara? Berbuah lebat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat-ingat, jangan sibuk dengan daun dan bunga, sibuklah ya dengan buah. Jangan sibuk dengan aksesoris, saudara. Sibuklah dengan buahnya, saudara. Supaya kamu bercermin, kamu introspeksi. Apakah aku berbuah? Jangan-jangan buahku cuma buah sakar sama buah dada doang, saudara. Haleluya. Pokoknya ingat-ingat, saudara ya. Jangan menghakimi orang lain dari yang nampak saja, dari buahnya. Dan kamu bisa tahu buah itu setelah beberapa saat kamu bergabung. Kamu nggak bisa cuma sekali ngeliat, oh pasti sudah paling benar. Oh, banyak salahnya, saudara ya. Banyak dulu orang salah paham dengan saya. Setelah masuk dalam komunitas, mereka lihat, luar biasa komunitasmu ya. Tuhan Yesus bekerja di sana. Karena apa, saudara? Karena kita tidak sibuk dengan aksesoris. Kita sibuk dengan berbuah lebat. Hari ini kita kasih makan tadi habis semua ludes 80 ini ya, 80 piring ya. Habis semua, saudara ya. Karena kita mau coba lagi bikin bulan Oktober kita mau bikin lagi, saudara ya, minggu kedua tanggal 14. Doakan, saudara ya.
Doakan supaya Tuhan berkenan dengan semua yang kita lakukan. Proyek-proyek ini. Tadi kita banyak sekali dapat bantuan dari gereja-gereja lain ya, saudara ya. Itu yang harus dilakukan, bukannya malah saingan pengajaranku paling bagus, punyamu sesat. Bukan, saudara. Ayo kita berbuah. Aku bisa bantu apa? Itu yang paling penting, saudara. Aku bisa bantu apa? Bukan masalah sok-sokan kita paling hebat, bukan. Aku bisa bantu apa? Saya kalau ada orang berbeda doktrin dengan saya tetap bisa bantu mereka, saya tetap bisa berkontribusi, saudara. Karena cinta itu tidak memandang ya, gerejamu apa mereknya, pengajaranmu bagaimana, pokoknya di dalam Yesusmu itu adalah Yesus yang penuh cinta. Itu yang paling penting. Ya, nanti kamu akan berbuah lebat. Ya, berbuah lebat kalau kita merger terus, berbuah lebat, buahnya itu rimbun sekali, saudara. Sehingga semua orang bisa menikmati buah itu. Ya, berbuah lebat. Jangan cuman omdo, jangan cuman debat usir, berbuah. Tuhan Yesus memberkati.